Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian semua buat lihat-lihat meme dalam bahasa Prancis. Tapi tentunya kita nggak cuma lihat-lihat aja ya, karena kita juga bakal mencoba untuk memahami meme-meme ini. Dan apakah kita bisa tertawa menggunakan meme bahasa Prancis? Yuk kita lihat aja. Oke teman-teman, jadi di video ini ya kita bakal lihat memes dalam bahasa Prancis. Nah di sini juga aku udah ngumpulin beberapa publikasi yang aku temuin di Instagram, terus aku buat dia jadi collection dan sekarang kita bakal lihat bareng-bareng. Oke, jadi ini yang pertama dari The Language Nerds. Ya, misalnya kayak every language ya. What is that thing? Itu apa? Ya, kalau dalam bahasa Prancis, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? What is this that this is that this thing? What is this that this is that this thing here? Ya sebenarnya ini cuma kayak terjemahan aja ya dari bahasa Inggris ini, karena dalam bahasa Prancis nggak gini juga ya formatnya. Itu bisa kayak yang di komen ini misal kayak c'est quoi gitu ya, bukan qu'est-ce que c'est que cette chose-là ya, jadi kayak c'est quoi itu juga bisa ya. Atau misalnya di sini juga ada yang komen kayak c'est quoi ça, nah itu juga bisa menggantikan what is that thing. Ya tapi kalau dipikir-pikir kalau bahasa Prancis kayak gini lucu juga sih, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, agak panjang ya. Oke, sekarang kita lanjut. French memes. What French people imagine when they hear swimming pool? Jadi apa yang orang Prancis pikirkan ketika mereka mendengar swimming pool ya. Tapi poolnya ini bukan pakai bahasa Inggris tapi bahasa Prancis. Poolnya ini yang artinya ayam. Jadi kalau swimming pool itu artinya ayam yang berenang. Oke, masuk akal. Ya kalau kita pakai speech language kayak gini jadi lucu ya, karena dia punya bunyi yang sama ya, swimming pool, antara kata pool dan juga pool dalam bahasa Prancis. Love these ones. Me too. Nah, ini ya, me learning French, empathy coming after passé composé. Jadi waktu masih belajar bahasa Prancis, ya bakal ketemu empathy setelah belajar passé composé. Mungkin ini kayaknya masalah dari semua orang ya yang belajar bahasa Prancis. Aku juga gitu ketika kuliah kemarin ya. Selalu bingung kapan pakai passé composé dan juga empathy, karena keduanya itu menceritakan aktivitas yang udah selesai ya. Cuman ada perbedaan-perbedaan tertentu yang akhirnya kita harus menggunakan empathy atau misalnya passé composé. Ya, ini emang susah ya. Bukan masalah konjugasinya kadang-kadang ya, tapi masalah kapan kita menggunakan empathy dan kapan kita menggunakan passé composé. Top 6 bizarre French word. Waduh, apa nih? Oh, aku belum pernah juga sih dengar semua kata-kata ini ya. Oh, ada 6 ya. Oh, iya. Oke, sekarang kita lihat dari yang pertama aja dulu ya. Saperlipopette. Saperlipopette. Terus ada ornithorynque. Ornithorynque. Ornithorynque, escogriffe. Apa ya? Susah juga ya bacanya ya. Gimana kalau kalian gimana baca ini misalnya? Bisa nggak? Wah, sulit ya. Coba kita dengar ya. Un escogriffe. Un escogriffe. Un ornithorynque. Un ornithorynque. Saperlipopette. Saperlipopette. Un escogriffe. Un escogriffe. Un ornithorynque. Ornithorynque. Saperlipopette. Saperlipopette. Ya mungkin dari ketiganya ini aku cuma bener yang pertama aja ya, karena emang ini lebih gampang sih dibaca daripada
Terutama yang ini, un ornithorynque. Oke, sekarang kita lihat yang sebelahnya. Ada di rhododendron, un hurluberlu, des cucurbitacées. Ini agak sulit ya yang nomor 6 itu. Sekarang kita coba dengar deh. Dindron, Oh, udah lewat, sebentar ya. un hurluberlu, des cucurbitacées, des rhododendrons, un hurluberlu, des cucurbitacées. Untung nggak pertama belajar bahasa Prancis ya ketemu kayak gini. Mungkin sekarang udah nggak jadi belajar bahasa Prancis ya. Ini sulit banget sih kalau misalnya baru mulai terus ketemu yang kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain aja. Pasti komposisi sama imparfait lagi. Ya mungkin ya ini balik lagi ya. Kayaknya sih emang agak sulit ya untuk membedakan mana kapan pakai pasif komposi dan juga imparfait ya. Teman-teman yang masih bingung ya tentang kedua kala ini, komen aja di bawah. Nanti aku coba buatkan videonya ya dengan contoh-contoh yang jelas supaya kita bisa membedakan antara pasif komposi dan juga imparfait. Sampai keringat dingin ya, bingung pakai yang mana ya. Oke, sekarang kita lanjut. Apa nih? Prof. This rule is really easy and there are almost no exceptions. Intermediate French students, you can trick me anymore. Jadi aturannya itu cukup gampang ya, nggak ada pengecualian-pengecualian. Nah untuk siswa yang udah belajar bahasa Prancis ya di level menengah, udah babak belur kayak gini, you can trick me anymore, kamu nggak bisa bohongin aku lagi. Sebenarnya bahasa Prancis itu punya banyak banget pengecualian ya. Jadi jangan percaya siapapun kalau misalnya ada yang ngomong ya sampai sini bahasa Prancis udah nggak ada pengecualian lagi, kamu bisa ikutin aturan yang ini, kamu bisa ikutin aturan yang ini. Don't believe that. Oke. Ya bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tapi sebenarnya bahasa Prancis itu kalau kamu niat belajar juga nggak ada yang sulit kok ya. Okay. My French skills: how much I know, how much I speak, how much I think I know. Ini juga sering sih terjadi sama aku ya. Kadang kalau baca berita tuh aku kayak ngerti semuanya tuh, tapi kata yang bener-bener aku tahu pas baca berita tuh ternyata nggak banyak banget sih sebenarnya ya. Jadi aku masih perlu terjemahin pakai word reference misalnya atau reverso, jadi aku bisa ngertiin secara keseluruhan tentang isi beritanya. Ya, mungkin aku di bagian yang biru ini sih. Kalau kamu bagian mana nih yang lebih banyak, yang kamu tahu bener-bener atau yang kayaknya kamu tahu? Komen aja di bawah ya. Nah, apa nih? Comment éviter le stress au travail? Bagaimana menghindari stres ketika kerja? Ne pas aller travailler. Jangan pergi bekerja. Ya iyalah ya, kalau kita nggak kerja sih nggak stres ya, cuman keuangan jadi menipis kalau nggak kerja. Selain itu emang kita bisa tidur ya kalau nggak kerja, nggak ngasilin uang ya, nggak bisa hidup. Emang bisa kita tidurnya kayak gini? Who knows ya, mungkin tidur emang lebih baik daripada kerja. Wah apa nih, meme-meme yang kayak gini sih sebenarnya yang aku tunggu-tunggu ya. Papa, je peux avoir un nouveau téléphone. Papa, aku pengen HP baru. Bien sûr, mais seulement quand la science sera cassée. Boleh, yang penting HP yang dulu tuh rusak dulu baru boleh beli HP yang baru lagi. Papa s'il te plaît. Ternyata HP-nya Nokia ya. Papa s'il te plaît. Papa please beliin yang baru. Ya kita tahu ya kalau Nokia tuh sebenarnya tahan banting lah, tahan apa lah ya. Jadi dia susah rusaknya. Jadi makanya dia nangis-nangis ngemis sama bapaknya bilang Papa s'il te plaît. Boleh. Yang ini paling lucu sih menurutku dari yang lain-lain ya. Nah ini meme-nya kayaknya lawas ya kalau bentuk-bentuknya kayak gini ya. Who are we? Student in French class. Siapa kita? Siswa bahasa Prancis. Comment tu t'appelles? Ça va bien? Ya,
Ini sebenarnya nggak menjawab pertanyaan itu ya, comment tout appelle, ça va bien. Siapa namamu? Baik, kabarku baik-baik aja. These are literally some of the students I meet every day. Ya kadang kita kan cuma tahu gitu ya. Ça va bien, ça va, merci, comment tout appelle, comment vous appelez, merci, de rien, au revoir. Ya, kita cuma pakai template itu aja tapi kita nggak bisa jawab dengan benar ya. Ini lucu sih. Comment tout appelle, ça va bien. Biasanya meme-meme yang kayak gini pakai angka ya. Ini malah pakai kata temannya, jadi lemon. Oh, dia memiliki format yang sama ya dari bahasa Inggris terus ke bahasa-bahasa yang lain ya. Ada nggak tahu sih sebenarnya bacanya gimana ya, lamnai atau apa, terus ada limoni, limone, limau, limon. Bahasa Prancis malah citron. Emang aneh nih bahasa Prancis emang. Une conversation française traditionnelle. Percakapan bahasa Prancis tradisional. Ça va. Jadi ça va yang ini tuh artinya apa kabar. Ça va di sini artinya baik. Kamu apa kabar? Ça va. Jadi percakapannya cuma kayak gini aja ya. Nemu aja ya orang-orang buat meme-meme kayak gini yang suatu hal yang nggak terpikirkan ternyata buat kita tertawa setelah kita tahu tuh. When you are in French class and teacher asks you to pronounce u. Kenapa gini banget ya muka kucing ini ya. Wah, ini yang berhitung. 1, 2, 3. Katrovandis nah. Ya pas awal-awal semua juga gampang ya setiap bahasa tuh kayak 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Tapi kalau udah puluhan kayak 99, Katrovandis nah. langsung melotot dia. Wah, kalau ini sih udah ketebak ya. Fourchette ya. Dalam garpu tuh bahasa Prancisnya fourchette ya. Terus ini kayak 1 chat, 2 chat, 3 chat, 4 chat. Nemu aja orang-orang. So do you own any gaming consoles? Wii. Nintendo Wii dong dia jawabnya. Apalah ini, jokesku cuma sebatas Wii. When you think you mastered French, but then you find out plus que parfait du subjonctif. Iya ini benar banget sih ya. Kalau bahasa Prancis tuh ada plus que parfait, tapi dia modusnya subjonctif ya. Emang jarang dipakai dan dipakai cuma dalam keadaan tertentu aja. Jadi sebenarnya masih ada lagi ya. Kalau misalnya kita udah jago bahasa Prancis dan kita tahu subjonctif itu cuma ada subjonctif présent sama subjonctif passé, tapi sebenarnya ada subjonctif plus que parfait lagi di antara selain kedua kala tadi. Oke. Iya. Ini emang aku pun jarang pakai ya, dan aku pun nggak ngerti sampai sekarang pakainya kayak gimana yang plus que parfait du subjonctif. Mungkin ada teman-teman yang bisa pakai. Komen di bawah ya. Viens avec nous, ça va être cool. Jadi yang ngajak tuh yang ini, yang 2 orang, terus dia ngajak temennya yang ini. Yuk ikut keluar bareng-bareng, pasti seru banget deh. Nah ini dia malah seru berdua dan yang ini malah temennya malah dilupain ya. Waduh, repot lah kalau kayak gini ya. Habis ini kayaknya kapok sih dia, nggak bakal ketemu sama temennya lagi. Nah kalau ini apa ya? Jadi
ada level-levelnya ya. Après une semaine en France, il faut que j'y aille. Ngomongnya kayak gini ya, I've got to go. Masih seminggu di Prancis. Terus setelah 1 bulan di Prancis, il faut que j'y aille. Jadi ke-nya itu ada pemotongan terus nyambung sama subjek je dan preposisi i. Il faut que j'y aille. I've gotta go. Udah intermediate nih. Terus yang selanjutnya après 2 mois en France ya, setelah 2 bulan faut que j'y aille. Mulai ada penghilangan gotta go. Terus après beaucoup de temps en France ya, udah lama banget di Prancis. Gimana ini bacanya? Oh, ini ada bunyinya. Coba deh. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Xiai. Faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Sebenarnya mirip-mirip sama yang Il faut que j'y. tapi ke-nya emang ada penekanan jadi jelas bunyinya. Faut que j'y Nah, di aille. sini mulai hilang. Ini mulai ada pengurangan. Terus yang ini Faut que j'y aille. udah. Faut que j'y aille. French is easy. Le coup, cost. Le coup, naik. Le coup, ya, pukulan. Kuku, hey there. Ini pasti kayak permainan kata sih. Ya, jadi ada bunyi kuku ini. Terus dia pakai apalah gitu mungkin. So, Pakai Google Translate. I said hey. J'ai dit coucou. The cost. Le coup. The blow. Le coup. The neck. Le coup. So I said hi. The cost of the blow to the neck. Du coup, j'ai dit coucou au cou, du coup au cou. Tapi ini dia kebalik ya. Ini emang lucu sih kalau emang hasilnya kayak gini ya. Tapi ini dia pakai sebagai bahasa utama, bukan terjemahan dari bahasa Inggrisnya ya. Kalau misalnya dia pakai bahasa Inggrisnya yang sebelah sini, kita lihat hasilnya nggak mungkin kayak gini sih. Cuman ini lucu sih kalau misalnya duku jadi kuku oku duku oku. Lucu sih kalau misalnya mau kayak gitu. Oke. Menarik. Apa nih? Profesor, n'écrivez pas sur les tables. Jangan coret-coret mejanya. Les enfants dans le fond de la classe. Murid-murid yang ada di belakang tuh malah ngukir meja. Aduh. Nah, terus ini nih. Lagi meme-meme yang kayak gini ya. Comment les mères réveillent leurs enfants dans les pubs? Bagaimana para ibu membangunkan anak-anaknya di iklan? Lembut lah ya kayak gitu. Terus comment ma mère me réveille? Bagaimana ibuku membangunkanku? Dibanting dong. Waduh. Keren ya. Meme bahasa Prancis itu sebenarnya konsepnya sama aja kayak bahasa Indonesia, ada gambar ya buat nunjang kelucuan yang ada di dalamnya sih. Udah habis nih kayaknya. Jadi kayak gitu aja untuk di video kali ini ya. Semoga videonya tetap bermanfaat ya, walaupun cuma lihat meme doang. Cuman mungkin ada juga teman-teman yang belajar bahasa Prancis dari meme ya, karena belajar lewat meme itu bagus juga karena kita harus tahu konsep sesungguhnya sebelum kita bisa tahu lucunya itu di mana ya. Jadi menurutku bagus sih kalau teman-teman ada yang belajar lewat meme juga. Oke. Nah, jadi itu dia untuk di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Au revoir.